Yasmin, saya minta maaf selama ini saya udah jahat sama kamu, tapi saya mohon tolong jangan sebarin bukti itu ke siapapun. Tapi saya boleh tahu kan alasannya apa? Kenapa kamu bisa sampai nabrak Pras? Saya kesel sama Pak Pras karena dia selingkuhan mama saya. Pak, alhamdulillah sekarang Papa udah sadar. Apa? Iya, Papa, aku Nathan. Nathan siapa? Saya nggak kenal sama kamu. Dok. Sebentar, Dok. Ini si Pras kenapa sih? Apa yang terjadi, Dok? Ini dia sampai nggak ngenalin kita semua, bener gini. Dari analisis sementara, sepertinya Pak Pras ini mengalami amnesia, Pak. Dok, saya mau pulang, dok. Saya nggak mau di sini, dok. Saya mau pulang. Pak Pras, tenang, Pak. Bapak tenang, lu tahan emosi Bapak. Pulang. Dok, dokter denger. Dia bilang dia mau pulang. Artinya kan dia ingat rumahnya di mana. Anak ini bilang kalau dia adalah anak saya. Pasti dia tahu rumah saya di mana. Papa di sini aman. Papa sementara waktu di sini dulu ya. Enggak. Saya nggak mau dirawat di sini. Saya mau pulang, dok. Alisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita keluar dulu aja, Mbak. Mbak Alisa mau saya ambilin minum? Nggak usah. Saya lagi nggak bisa nolongin apa-apa. Pak Pras amnesia. Aku selamat. Untuk sekarang aku nggak perlu minta maaf sama Pak Pras. Toh dia juga nggak inget apa-apa. Mau kemana, Mbak? Pulang. Di sini juga nggak ngapa-ngapain kan? Alisa kenapa lagi sih? Papa tenangin diri dulu. Papa itu aman di sini. Nggak ada yang mau jahatin Papa di sini. Jangan teriak-teriak dulu ya, Pak. Minggir kamu. Saya nggak mau dirawat di sini. Saya mau pulang. Dok. Saya udah ambil kesimpulan. Papa saya bawa pulang aja. Pak Pras harus dicek dulu di sini supaya aku tahu Pak Pras cuma pura-pura atau amnesia beneran ini. Kenapa nggak dirawat di sini dulu aja? Kan kondisinya juga belum pulih. Percuma juga kalau misalnya bokap gue dirawat di sini, tapi dianya nggak mau. Nanti kondisinya malah makin parah. Enggak, Dok, gini, Dok. Saya maunya sebelum dia pulang, dokter harus tes dia dulu. Begini, Pak. Dites ataupun tidak, dirawat ataupun tidak, itu mutlak hak dari pasien, Pak. Kita tidak bisa memaksa. Mereka pada kenapa sih? Kenapa ngotot banget papa mesti dirawat lah, dites lah? Ini sebenarnya kenapa sih? Baiklah, Mas Nathan, kalau memang itu keputusannya, selaku wali pasien, Mas Nathan harus terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan. Kalau kepulangan pasien itu adalah keinginan dari pihak keluarga sendiri. Jadi dengan demikian, segala kemungkinan buruk terjadi setelah pasien keluar dari rumah sakit ini, itu udah di luar tanggung jawab rumah sakit. Mas Nathan setuju kan? Iya, Dok, saya setuju. Nggak usah pura-pura kamu, Pras. Saya tahu kamu begini. Kamu menghindari pertanyaan saya soal Romeo. Rencana kamu nembak Romeo itu di Paralayang, iya kan?
Udahlah. Sekarang kamu pura-pura amnesia. Kita lihat dia pura-pura amnesia. Dok, saya mau dokter periksa dia. Tes yang benar apakah dia benar-benar amnesia atau enggak. Itu dok, harus itu. Udahlah, Pak. Papa harus lihat kondisinya seperti itu, Pak. Yang ada makin parah. Saya sebenarnya nggak ngerti ini ada masalah apaan. Kenapa kalian semua dari tadi bilang papa saya harus dites? Tapi saya mohon, beri dia waktu dulu sebentar. Pak, Papa tenang dulu ya. Papa jaga emosi Papa. Papa harus ingat, penyakit jantung Papa bisa aja kamu. Papa lihat begini nggak bisa tenang dong. Nggak bisa. Papa udah cukup, Pak. Papa jangan menekan Pak Pras terus kayak gini dong. Pak Bas, selaku dokter saya minta pengertian Pak Bas juga ya. Saat ini kita lebih mementingkan kondisi pasien, Pak. Kita tidak bisa memaksa pasien begitu saja. Kita pergi dari sini aja ya. Pak, kita siap-siap pulang ya. Pak, Ya. soal tuduhan Papa ke Pak Pras. Apa benar? Pak Pras tuh dalang di balik penembakan pas aku main para layang. Ya. Papa udah tahu semua, Rob. Karena selama ini Papa diam-diam, Papa terus nyelidikin kasus kamu. Dan bener, Rob. Pelakunya itu Pras. Dia itu yang nyuruh dan bayar sniper untuk bunuh kamu. Kalau Papa tahu Pak Pras yang membayar sniper untuk nembak aku, dan Papa juga yang ngotot supaya Pak Pras ngelakuin itu dan terus bertanya, siapa yang nyuruh Pak Pras ngelakuin itu? Berarti Papa sama sekali nggak terlibat. Bukan Papa yang nyuruh Pak Pras nyewa sniper itu. Pokoknya, Rom, si Pras itu harus bertanggung jawab. Dan yang paling penting, Papa lagi cari tahu siapa orang di belakang dia yang nyuruh Pras untuk bunuh kamu. Dan sekarang kamu lihat, dia amnesia. Papa nggak akan tinggal diam. Dan Papa akan terus desak dia untuk supaya dia ngaku. Aku lega banget. Ternyata dugaan aku kalau Papa nggak mungkin nyelakain aku benar. Rumahnya bagus sih. Saya sih suka ya, tapi sebenarnya yang mau beli itu teman saya, Mbak. Jadi mungkin saya sama teman saya akan balik lagi untuk survei ulang. Bisa kan? Bisa dong, Mas. Mas kabarin aja kapan waktunya. Saya jamin temannya Mas itu pasti suka dengan rumah ini. Lokasinya bagus, desain rumahnya bagus, akses jalannya juga bagus, Mas. Dan satu lagi, harganya juga sudah pasti bagus. Iya, Mbak. Kalau gitu saya mau foto-foto sama videoin dulu buat tunjukin ke teman saya. Silakan, Mas. Rumahnya bagus sih. Ini teman saya pasti suka. Nggak diangkat sih. Apa dia lagi sibuk ya? Gue chat aja deh. Bro, gue udah dapet rumah yang sesuai lo mau.
Semuanya udah oke, ntar gue kirimin video sama foto-fotonya. Mas, tadi di rumah sakit Pak Baskara marah-marah. Dia marah-marah soal kasus para layang. Apa Pak Pras terlibat soal kasus penembakan Dr. Romeo? Aduh, aku nggak bisa menghindar lagi nih. Iya, Papa itu curiga kalau Pak Pras itu yang sudah menyewa sniper. Tapi kamu nggak terlibat kan? Ya enggak lah, justru aku itu sedih banget waktu kejadian itu terjadi. Ya memang aku sama Romeo itu kita sering bertengkar, tapi bukan berarti aku tuh benci sama dia, bukan. Bahkan aku marah banget waktu aku tahu ternyata dalang dibalik ini semua itu adalah Pak Pras. Kamu nggak percaya sama aku? Aku percaya Mas, aku percaya sama kamu Mas. Bahkan aku senang. Akhirnya di hubungan kita sama-sama saling terbuka. Aku harus baik-baikin Mas Rangga biar dia nyaman sama aku dan percaya sama aku. Ini bisa memudahkan aku untuk menyelidiki semuanya. Aku harus terus berusaha mengambil hatinya Yasmin sampai hari dimana kami menikah.